Halo, selamat siang saudara. Ketahanan pangan bukan sekedar soal ketersediaan bahan makanan, namun juga menjadi pilar strategis dalam menjaga stabilitas dan juga kedaulatan negara. Di tengah dinamika global dan juga tantangan geopolitik, sektor pangan menjadi fondasi yang sangat penting bagi kesejahteraan dan juga keamanan nasional. Polri melalui Satgas Pangan hadir sebagai bagian dari ekosistem nasional. Tidak hanya menjaga keamanan, namun juga mengawal distribusi, mendampingi produksi hingga memastikan tata niaga berjalan secara adil dan juga transparan. Lantas bagaimana sinergi antar lembaga ini dibangun dan sejauh mana peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional? Kita akan ulas selengkapnya bersama saya Diana Dwika selama 60 menit ke depan dalam Polri Presisi. Dan untuk membahasnya kita sudah kedatangan narasumber Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, SIK MSI. Pak Ade, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Dan juga Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional, Dr. I Gusti Ketut Astawa, SOS MM. Pak Ketut, selamat siang. Selamat siang, Mbak Daya. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Dan juga Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Moga Simatupang, SOS. Pak Moga, terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Bapak-bapak hadir di Kompas TV, terima kasih atas waktunya. Saya pertama-tama mau berbincang dengan Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, mungkin selama ini belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ternyata Polri juga memiliki Satgas Pangan. Boleh diceritakan kepada kami sebenarnya sejarah atau latar belakang lahirnya Satgas Pangan Polri ini seperti apa, Pak Ade? Ya, jadi Mbak Diana, terkait dengan terbentuknya Satgas Pangan Polri ini itu berawal dari historis pada sekira tahun 2017 yang lalu, di mana pada saat itu terjadi gejolak harga yang tinggi dan kemudian terjadi marak penimbunan, spekulan yang terjadi terutama terhadap beberapa barang kebutuhan pokok pada saat itu yang harganya naik dan kemudian secara stok ketersediaannya juga terbatas, yaitu diantaranya komoditas beras, kemudian gula, daging maupun cabai. Nah, terkait dengan itu kemudian dilakukanlah kemudian rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk menjamin stabilisasi dari sisi ketersediaan maupun harga pangan itu sendiri. Dalam rangka menjamin bahwa stok ketersediaan di masyarakat maupun harga dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan yang paling utama adalah keamanan dari sisi mutunya itu dapat terjamin dengan baik. Selanjutnya kemudian dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman dengan melibatkan beberapa kementerian lembaga terkait, baik itu dari Kementan, kemudian dari Kemendak, kemudian Kementerian BUMN, termasuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, termasuk di dalamnya ada Bulog, dan kemudian sebagai tidak lanjut daripada penandatanganan nota kesepahaman dimaksud, pada tanggal 12 Juni 2017, Bapak Kapolri kemudian mengeluarkan surat perintah Kapolri di tanggal 12 Juni 2017 untuk membentuk Satgas Pangan. Pada saat itu namanya adalah Satgas Penanganan Perkara Mafia Pangan, seperti itu, Mbak. Dan kemudian pada perkembangannya yang pada saat awal terbentuknya Satgas Pangan Polri hanya concernnya di penegakan hukum saja, artinya bahwa hasil evaluasi bahwa pendekatan reaktif ini belum optimal bisa dilakukan itu dibandingkan dengan sisi pencegahannya. Pada akhirnya kemudian dalam proses berjalan pasca terbitnya kemudian surat perintah Kapolri pada tahun 2021, 2024, maka concern pelaksanaan tugas daripada Satgas Pangan Polri ini tidak hanya terbatas dari sisi penegakan hukum saja, tapi juga kita optimalkan dari sisi preemptif dan preventifnya, dari sisi pencegahannya. Jadi dari awalnya adalah strategi
reaktif ketika ada pelanggaran terjadi kemudian kita lakukan penegakan hukum, ini berubah strateginya, bertransformasi menjadi strategi proaktif, mengedepankan sisi monitoring, pengawasan, koordinasi lintas kelembagaan, lintas sektoral, termasuk juga di dalamnya adalah pemberian himbauan, teguran dan seterusnya, di mana dari sisi penegakan hukum menjadi bagian terakhir ataupun ultimum remedium sebagai pilihan terakhir ketika upaya-upaya preventif dilakukan masih juga terjadi, maka upaya penegakan hukum akan dilakukan secara profesional. Berarti artinya bahwa sebenarnya Satgas Pangan ini embrionya sendiri itu sudah ada sejak tahun 2017 ya Pak, sudah cukup lama begitu. Betul. Pak Ketut, kalau saya juga mau meng-highlight di tengah kondisi geopolitik saat ini, kondisi dinamika global, ini kan ketahanan pangan itu sudah tercantum dalam Asta Cita ya Pak. Sebenarnya urgensinya sendiri seperti apa Pak Ketut? Tentu begini, kalau kita melihat ketahanan pangan, kita harus mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Oke. Nah, kalau kita melihat definisinya adalah ketahanan pangan itu adalah kemampuan satu negara untuk menyediakan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakatnya yang jumlahnya, yang kualitasnya tercukupi. Kemudian aman, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan keyakinan dalam rangka berkehidupan, berkelanjutan yang sehat dan produktif. Itu adalah ketahanan pangan, sehingga dengan demikian Bapak Presiden juga sudah menetapkan di dalam Asta Cita. Tentu begitu Asta Cita sudah masuk dan perintah Bapak Presiden, tentu ini harus ditindaklanjuti menjadi sangat-sangat urgent. Nah, oleh karena itu Bapak Menteri Pertanian sudah menyiapkan dan langsung melangkah untuk meningkatkan produksi. Karena kalau ketahanan pangan yang bagus tatkala dia ditopang oleh dua, minimal adalah kedaulatan pangan, yang berikutnya lagi adalah kemandirian pangan. Nah, ketahanan pangan yang didukung dengan melalui kemandirian pangan ini sangat bagus. Kita bisa melihat di beberapa negara, tatkala ada kasus peperangan dan lain sebagainya, negara yang memiliki ketahanan pangan yang ditopang oleh kemandirian pangan itu sangat kuat. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan. Di tengah kondisi krisis, berapapun harga pangan, sebuah negara tidak akan mau menjual pangan itu ke negara lain ya Pak ya, di tengah kondisi krisis. Jadi kalau kondisinya sudah rame peperangan, itulah kejadiannya tatkala terjadi peperangan, kita sangat tergantung pada pangan dari luar negeri, itulah problemnya. Oleh karena itu, ketahanan pangan yang berbasik dari yang ditopang dan dengan fondasi kemandirian pangan yang kuat, itu yang dikejar oleh Bapak Presiden sekarang. Kalau dari Kemendak sendiri Pak Moga melihatnya, bagaimana ketahanan pangan ini bisa menjaga stabilitas nasional Pak Moga? Untuk menjaga stabilitas nasional terkait dengan ketahanan pangan, pemerintah sudah mempunyai tools melalui neraca komoditas, terutama untuk komoditas strategis, yaitu melalui Perpres 7 ya tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Perpres 61 tahun 2024 tentang neraca komoditas. Di situ ada 7 komoditas strategis. Apa itu neraca komoditas? Yaitu sistem informasi, data konsumsi dan produksi untuk kebutuhan konsumsi dan industri dalam 1 tahun yang berlaku secara nasional. Nah, saat ini di tengah kondisi global seperti sekarang ini, pemerintah sudah untuk beberapa produk kita sudah swasembada pangan, terutama untuk beras. 2025 kita sudah memproduksi sekitar 34,69 juta ton, di mana konsumsi kita hanya 31,16 juta ton. Begitu pula untuk daging ayam, kita memproduksi 4,29 juta ton, di mana kebutuhan kita hanya 4,12 juta ton. Begitu pula untuk jagung, produksi kita 16,16 juta ton, sedangkan kebutuhan kita hanya 15,23 juta ton. Sudah surplus ya Pak ya? Ya. Ya, kalau baik, kalau kita lihat ini pasti ada juga banyak peran Polri ya Pak dalam masalah ketahanan pangan. Tapi kita juga ingin mengetahui sebenarnya tugas dan juga fungsi pokok dari Satgas Pangan ini sendiri seperti apa Pak Ade? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal Mbak Diana, bahwa Satgas Pangan Polri ini dibentuk sebagai wujud komitmen maupun kehadiran negara untuk menjamin dari sisi stabilisasi pasokan, ketersediaan maupun harga pangan itu dalam kondisi terjangkau oleh masyarakat, aman dikonsumsi, dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan seperti itu. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan,
bahwa Satgas Pangan Polri ini tidak berjalan atau bekerja sendirian, Mbak Diana, namun juga kita menggunakan strategi kolaborasi, baik dari sisi preemptifnya ketika Satgas Pangan Polri yang tergabung di dalamnya juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, kita berangkat dari based on data. Jadi hasil monitoring pengawasan dilakukan setiap hari, baik dari sisi ketersediaan, baik dari sisi harga, itu yang kemudian outputnya adalah kita bisa memetakan dari sisi supply maupun demand, dari sisi harga, kemudian kita melakukan identifikasi ketika terjadi suatu kenaikan ataupun inflasi di suatu daerah, maka kemudian kita lakukan identifikasi dari hilir ke hulunya, di mana letak identifikasi masalahnya. Dan ini kerja kolaborasi. Kita melibatkan dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan, dari Bappenas, Perumbulok, dan seterusnya. Untuk kemudian ketika didapatkan identifikasi masalahnya, kemudian itu kita lakukan mitigasi. Ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen, kita akan sisir dari hilir ke hulu apa penyebab identifikasi masalahnya, dan kemudian itu kita lakukan mitigasi. Baik itu kita berikan himbauan, baik kemudian kita cari akar permasalahannya apakah dari sisi produksinya yang memang yang terganggu sehingga kemudian rantai pasokannya hingga ke sisi konsumen menjadi terganggu pula, sehingga kemudian mengakibatkan kenaikan harga. Termasuk dari sisi penegakan hukum yang kita lakukan, pelibatan ahli-ahli dari kementerian lembaga terkait dalam rangka menjamin proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, terus kita lakukan, kita efektifkan. Baik, kalau Pak Ketut tadi Pak Ade juga sempat menyampaikan bahwa ini diperlukan sinergitas dari tidak hanya Polri tapi berbagai sektor dan juga kementerian dan juga lembaga. Bagaimana Anda melihat bahwa ini memang salah satu kuncinya adalah sinergitas ini, Pak? Betul, karena tidak bisa satu KL bekerja sendiri. Kolaborasi itu penting, oleh karena itu sinergi, dan sebagaimana yang disampaikan Pak Ade tadi, kolaborasi antara Polri, Badan Pangan, Kementan, Kemendak, dan semua stakeholder ini menjaga ketahanan pangan, termasuk juga menjaga bagaimana kita menjaga hulu sampai hilir. Nah ini sebagaimana saya sampaikan, Pak Ade juga sudah menyampaikan, Pak Kepala Badan sudah membentuk yang namanya Satgas Saber Pelanggaran Pangan juga untuk menjaga kestabilan harga di tingkat hilir. Nah ini kolaborasinya berjalan terus. Kemudian tidak hanya Polri, tidak hanya Kemendak, tidak hanya Badan Pangan dan Kementan, tapi seluruh stakeholder, termasuk provinsi dan kabupaten kota. Ini membuat gerakan kita, gerakan menjaga stabilisasi harga ini menjadi lebih masif. Kemudian hasilnya bisa kita lihat. Inflasi kita jaga dengan baik. Saya kira demikian. Ya, dan juga yang pasti menarik juga kita ingin mengkaji bagaimana biasanya kita mengenal Polri sebagai sosok-sosok yang menjaga Kamtipmas begitu ya. Tapi di sini ternyata juga memiliki peran yang sangat besar di sektor pertanian. Kita akan kaji lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih kembali bersama kami di Polri Presisi, masih bersama narasumber kita membahas tentang pilar strategis ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas negara. Saya kembali ke Pak Ade. Pak Ade, mungkin sekali lagi tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ternyata Polri tidak hanya menjaga Kamtipmas, tapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan, termasuk di sektor pertanian. Ini seperti apa Pak? Bisa kita gali lagi Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Sebagaimana yang kami sampaikan sesuai dengan surat perintah Kapolri terkait dengan pembentukan Satgas Pangan Polri ini mulai tahun 2017, kemudian diperbarui 2021, 2024, bertransformasi bukan hanya pada sisi penegakan hukum saja, tapi juga dari sisi preemptifnya, dari sisi preventifnya itu terus dioptimalkan, dan kami menempatkan sisi penegakan hukum sebagai ultimum remedium atau sebagai pilihan terakhir, sebagai gerbang terakhir, dan ketika penegakan hukum dilakukan maka terkait dengan pertimbangan dari sisi ketersediaan, distribusi, rantai pasokan itu tetap kita jaga untuk tidak terganggu.
Maka di sini strategi kolaborasi ataupun sinergi kelembagaan, sebagaimana kami sampaikan, Mbak Diana, menjadi kunci penting gitu ya, kunci penting dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satgas Pangan Polri ini. Baik itu mulai dari mengawal dari sisi produksi, kemudian terkait dengan pengamanan serta pengawalan alat mesin pertanian, distribusi benih, kemudian pupuk agar tidak diselewengkan oleh pemain-pemain atau spekulan-spekulan yang memanfaatkan situasi, termasuk di dalamnya juga sisi penegakan hukum. Di mana dari data yang kami catat di Satgas Pangan Polri, di tahun 2025 itu dari Satgas Pangan Polri telah menangani sebanyak 107 kasus, Mbak. Khusus di sektor pertanian ya Pak ya? Khusus ya, terkait dengan pangan ya, pangan. Baik itu yang terkait dengan spek, terkait dengan SNI, maupun keamanan mutu pangan, seperti itu Mbak, termasuk kegiatan-kegiatan praktik-praktik praktek penimbunan seperti itu, dan termasuk dalamnya adalah terkait dengan persaingan ataupun persaingan usaha tidak sehat. Dan dari 107 kasus yang kita tangani selama tahun 2025 terdapat ada 105 tersangka, dan ini sudah P21 atau dilanjutkan lengkap berkas perkara oleh JPU, di mana diantaranya adalah beberapa kasus menonjol yang kita tangani dari Satgas Pangan Polri ini, diantaranya terkait dengan beras, minyak goreng, gula, maupun ada penyimpangan pupuk subsidi maupun pupuk palsu. Nah, ini juga menjadi konsep perhatian dari Satgas Pangan Polri, tentunya berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait gitu ya. Ketika nanti dari Kementerian Pertanian kemudian meluncurkan ada pupuk bersubsidi yang akan didistribusikan ke para petani maupun kelompok tani, ini selalu kemudian bersinergi dengan Satgas Pangan Polri untuk mengawal, mengamankan agar dari sisi distribusinya tidak mendapat kendala atau hambatan serta tepat sasaran, tidak disalahgunakan seperti itu. Dan di lapangan juga sering kita menemukan ada beberapa pemalsuan pupuk yang dilakukan, dan itu kita lakukan penegasan, penindakan dengan tegas terkait dengan pidana yang terjadi. Artinya bahwa tidak hanya mendampingi, mengawal, tapi proses penegakan hukum juga tetap dilakukan. Betul, ya, Pak. betul. Baik Pak Ketut, kalau dari Badan Pangan sendiri, bagaimana Anda melihat secara kebijakan tentang kehadiran Polri nih ya Pak, khususnya Satgas Pangan dalam ekosistem ketahanan pangan nasional nih Pak? Baik, ini sangat nyambung sebenarnya dengan Pak Bang Ade tadi ya. Bang Ade ceritakan banyak penegakan hukum, banyak juga pembinaan. Nah di sisi kami ini Satgas Saber Pelanggaran HAM, beliau juga masuk di dalamnya. Kita lebih banyak kepada bagaimana kita membina. Nyambung pembinaan, tatkala ada yang nakal, kenceng nakalnya dicubit sama beliau. Satgas Pangan kan gitu kan. Jadi kita turun ke lapangan menjaga. Nah, kolaborasi ini dan sangat pada kesempatan ini saya justru atas nama Bapak Kepala Badan sekaligus Bapak Menteri Pertanian menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, Pak Kabar Eskrim yang menaungi kita menjaga, kemudian ikut turun tangan, turun langsung ke lapangan, memerintahkan teman-teman Dirkrimsus, Kasat Reskrim untuk melakukan pemantauan ekosistem pangan khususnya yang di hilir. Jadi ini yang kita benar-benar sangat terbantu, dan ini menurut kami perlu kita galakkan terus. Karena apa? Peran Polri, peran juga KL ini kita sinergikan, kemudian kita bareng-bareng turun untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Saya kira ini nyambung banget sebenarnya. Oke, kalau dari sudut pandang Kementerian Perdagangan sendiri, sinergitasnya dengan Polri sendiri seperti apa nih Pak? Seperti yang dikatakan oleh Pak Ade tadi, Kemendak merupakan bagian dari Satgas Pangan sejak 2017. Dan pada tahun 2026, Februari ya, sudah diterbitkan keputusan Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2026. Isinya seperti apa? Di situ Satgas Sapu Bersih, pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan. Jadi kami bagian daripada Satgas tersebut. Jadi memang kami berterima kasih sekali sama Satgas Pangan Polri, karena kami personil tidak sampai kecamatan, hanya Polri lah sampai kecamatan. Jadi setiap hari Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan ini membuat laporan, monitoring, selain kontributor kami yang ada di daerah-daerah. Jadi kita kolaborasi. Nah, pada tahun 2025 hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu sebanyak untuk barang dalam keadaan terbungkus itu sebanyak 650 pelanggaran.
dan 650 pengawasan dan 388 itu terjadi pengawasan. Itu kita lakukan pembinaan dan pemantauan. Karena seperti yang Pak Ade bilang, kita mengedepankan ultimum remedium. Tindak pidana merupakan upaya akhir. Nah, terkait dengan pengawasan alat ukur takar timbangan, itu terjadi pelanggaran pengawasan sebanyak 1.103. Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Ya. Dan bagi mereka yang tidak mau melengkapi administrasi sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku, itu kita lanjutkan ke Baris Krim Polri untuk ditindaklanjuti sanksi pidananya. Selain itu juga seringkali dari Kementerian Perdagangan terkait perlindungan konsumen, Baris Krim Polri minta saksi ahli terkait dengan perlindungan konsumen, dan kita juga kebetulan punya lab untuk mengetes mutu produk seperti gula dan juga ukurannya dan sebagainya, seperti minyak goreng dan beras, itu kita sampaikan ke Polri. Begitulah bentuk-bentuk kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan Iya, Polri. artinya memang di sini bukan hanya untuk bisa menjaga stabilitas pangan nasional, tapi juga untuk bisa melindungi konsumen ya, dalam hal ini adalah masyarakat sebagai konsumen langsungnya. Nah, Pak Ade, bagaimana akhirnya Polri bisa berupaya untuk bisa menjaga integritas dan juga profesionalitasme dalam hal ketahanan pangan nasional ini, Pak? Ya, jadi dalam menjaga integritas maupun profesionalitas Polri dalam keterlibatan Satgas Pangan Polri untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kami dari Satgas Pangan Polri tentunya berkolaborasi dan terus berkoordinasi efektif dengan kementerian lembaga terkait dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Kami berangkat dari based on data, di mana dari kami di Satgas Pangan Polri bersama dengan kementerian lembaga terkait itu ada data yang terintegral atau terintegrasi di posko Satgas Pangan Polri. Ini data-datanya seperti apa, Pak? Ya, jadi pertama terkait dengan monitoring harga komoditas pangan ataupun barang pokok penting yang setiap hari itu kemudian kita monitoring, kita lihat lonjakan harga maupun kondisi harga di satu wilayah dengan wilayah lain, termasuk dari sisi ketersediaan, di mana based on data ini yang akan kemudian digunakan oleh Satgas Pangan Polri untuk mengidentifikasi ada masalah apa ketika di suatu daerah terjadi kenaikan ataupun inflasi harga, maka kemudian dari Satgas Pangan Polri pusat akan mendeliver data tersebut ke Satgas Polri yang ada di daerah maupun di Polres di tingkat kabupaten kota. Untuk kemudian petugas Satgas Pangan akan turun bersama dengan pemerintah daerah dari dinas terkait untuk melakukan identifikasi. Apa penyebab harga ini tinggi? Misalnya dari sisi konsumen sudah tinggi, kemudian dari hilir ke hulu kita sisir, kita identifikasi ada sumbatan di mana. Apakah dari sisi distribusinya, distributor, atau kemudian naik lagi ke sisi produsen dan seterusnya. Kita ingin menjamin bahwa tidak ada pelaku usaha yang kemudian bermain-main melakukan spekulasi untuk menahan ataupun menimbun barang-barangnya yang pada akhirnya teori ekonomi mikro akan berlaku, supply demand. Ketika supply-nya banyak, kemudian demand-nya sedikit, pasti kemudian harga turun. Ketika supply-nya sedikit, permintaan banyak, harga naik. Nah, naik ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena mungkin ada spekulan, penimbunan segala macam, dan itu kita pastikan ketika ada yang bermain-main dengan menahan ataupun melakukan penimbunan, kami pastikan penegakan hukum yang secara profesional, tegas, terukur akan kita lakukan. Ya, artinya tidak hanya persoalan permainan harga, tapi bahwa peran Satgas Pangan di sini juga harus beranjak dari hulu ke hilir ya, Pak. Betul. Dari proses produksi sampai distribusi. Betul. Dan juga bahkan masalah stabilitas harga. Kita akan kupas lagi, lebih jauh lagi di segmen selanjutnya. Saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Polri Presisi dan kita masih membahas tentang ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas negara. Masih bersama narasumber kita di sini. Pak Ade, saya kembali lagi ke Satgas Pangan, bahwa ternyata proses atau kinerja dari Satgas Pangan Polri ini dari hulu sampai hilir. Kita coba kulik untuk dari hulunya sendiri. Pengawalan proses produksi seperti apa, Pak, yang dilakukan untuk melindungi para petani yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri? Jadi peran Satgas Pangan Polri ini, Mbak, dalam mengawal proses produksi di tingkat petani itu adalah memastikan seluruh ekosistem pendukung produksi pertanian ini berjalan secara aman, tertib, lancar,
kondusif dan tepat sasaran, itu yang paling utama. Apa saja di situ cakupan pengawalannya terkait dengan pengawalan terkait dengan distribusi alsintan, alat mesin pertanian, kemudian bibit dan benih, pengawalan terkait dengan distribusi pupuk agar tepat sasaran dan tidak salah gunakan, termasuk antisipasi Satgas Pangan Polri terkait dengan praktek-praktek penipuan ataupun pemalsuan produk pupuk yang pada akhirnya kemudian menurunkan produktivitas hasil pertanian. Di mana tercatat di tahun 2023 beberapa kasus pemalsuan pupuk juga berhasil diungkap oleh Satgas Pangan Polri, mulai baik di tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Kemudian 2025 juga 6 kasus juga sedang kita tangani dan sudah P21. Di 2026 ada 2 perkara juga sedang berjalan proses penyidikannya. Dan juga Satgas Pangan Polri juga hadir untuk mencegah beberapa ataupun berbagai penyelewengan yang merugikan petani dari sisi produksinya, baik itu terkait dengan penimbunan masalah pupuk, kemudian bibit dan benih, maupun penyalahgunaan yang tepat sasaran terkait dengan distribusi alsintan. Dan yang paling utama yang tidak kalah pentingnya juga Satgas Pangan Polri mulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi sampai ke tingkat desa itu menjamin kondusivitas Kamtipmas di sentra-sentra produksi itu agar tetap kondusif sehingga para petani kita dapat menjalankan aktivitas pertaniannya dengan baik, lancar, tidak ada gangguan maupun hambatan seperti itu. Oke, kalau Pak Ketut, kalau tadi Satgas Pangan juga sudah menyampaikan sudah melaksanakan fungsinya sampai ke level kecil gitu ya di masyarakat, di sektor pertaniannya, menjaga Kamtipmas dan juga menindak bahkan ya berbagai penyelewengan di bidang ketahanan pangan. Kalau Anda melihat, kita coba untuk buktikan realisasinya dari ketersediaan pangan pokok kita seperti apa nih Pak? Ini kalau pertama komoditas-komoditas prioritas ya Pak ya? Berdasarkan data proyeksi neraca pangan yang ada di Badan Pangan Nasional, kita ada minimal 9 bahan pokok ya, minimal ada bisa 10. Nah, beras kita sangat bagus. Artinya beras dengan produksi kita tahun lalu hampir 34,7. Kemudian carry over stock tahun kemarin ke tahun ini adalah 14 juta. Nah, di harapan dan target kita di tahun 2026 ini kita akan punya carry over stock ke 2027 dalam 16 juta. Ini gede, ini besar ini. Jadi kemudian cadangan pangan kita di Bulog sekarang ini mencapai hampir 3,8 juta, hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Ya, kita akan menyerap lagi sampai 4 juta. Artinya dari sisi produksi gabahnya sangat bagus. Kemudian kita juga punya cadangan jagung bagus. Jagung pakan kita sudah swasembada. Kemudian sebagai disampaikan Pak Moga tadi, ayam kita kuat, telur kita kuat, cabai kita kuat, bawang merah kita kuat. Kita hanya mengimpor hanya 2 atau 3 yang dominan, kedelai kita dominan, bawang putih kita dominan. Yang lainnya sudah mulai kita produksi dan Pak Menteri Pertanian akan bergerak terus sebagaimana kemarin di Taklimat beliau menyampaikan target-target ke depan bagaimana bawang putih, kemudian termasuk juga penguatan produksi kedelai, susu dan lain sebagainya. Tentu kekuatan kita, stok kita relatif sangat bagus di tahun 2026 ini dan mudah-mudahan ke depan juga semakin kuat kita. Iya Pak Moga, bagaimana dari Kemendak kemudian kalau tadi dari sisi produksinya sudah coba untuk dijaga semaksimal mungkin, artinya bahwa bahkan tadi sudah sampai surplus gitu. Bagaimana Kemendak bisa memastikan bahwa produksi-produksi ini akhirnya nanti semua bisa terserap oleh pasar Pak? Ya. Penyerapan hasil produksi itu harus dijamin ya dari petani sampai ke pasar. Caranya seperti apa? Ya pertama kita mengendalikan impor. Mengendalikan impor. Ya, yang kedua kita pastikan bahwa produk yang dijual itu sesuai dengan standar dan ketentuan teknis sebagaimana diatur oleh undang-undang. Terus yang selanjutnya apa tadi? Bagaimana supaya ini terserap oleh pasar hasil produksi-produksi ini? Ya, distribusinya. Nah, sesuai dengan Perpres 66 tahun 2021 ya. Pengawasan distribusi itu dilakukan oleh Bappenas untuk 9 komoditas utama, pangan utama. Nah kami di Kemendak itu hanya mengatur terkait dengan minyak kita. Itu diatur dalam Permendak 43 tahun 2026 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat.
kita punya sistem namanya Simirah. Di situ dipastikan bahwa harga yang dijual itu harus sesuai DPO, Domestic Price Obligation. Dari produsen ke D1 itu 13.500, D1 ke D2 itu 14.000, D2 ke pengecer itu 14.500, dan pengecer ke konsumen 15.700. Kalau memang harga itu di atas HET, nanti kita tracing bersama Satgas Pangan. Di mana apakah ada muncul distributor lain di luar yang didaftarkan oleh produsen maupun BUMN pangan. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti dengan memberikan pembinaan untuk pengecer dan sanksi pidana kepada pelaku usaha di atasnya. Oke, kalau tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Moga, Pak Ade, ini bentuk pengawasannya dan juga pendampingannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan di awal Mbak Diana, bahwa pengawasan ataupun pendampingan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk sampai ke tingkat pemerintah daerah, itu dari hulu ke hilir seperti itu Mbak. Dari sisi produksi kita melakukan pendampingan ataupun pengawalan untuk mendukung seluruh ekosistem pendukung sisi produksi bisa dilakukan secara tepat sasaran. Tidak adanya penyelewengan dari sisi distribusi benih, bibit, kemudian alsintan, pupuk, yang semuanya itu adalah pendukung dari sisi produksi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi distribusi komunitas pangan itu sendiri. Itu betul-betul kami melakukan pengawasan dari sisi hulu ke hilir, mulai dari produsen, kemudian distributor sampai konsumen ke tingkat akhir, untuk memastikan gitu ya, dari sisi alur distribusi ini tidak ada gangguan atau tidak ada spekulan yang melakukan penimbunan yang berakibat pada kelangkaan ataupun stok ketersediaan yang menjadi langka dan pada akhirnya memicu harga naik. Sebenarnya tujuan pasar itu adalah menjaga keseimbangan, menjaga titik keseimbangan atau titik equilibrium namanya. Artinya bahwa antara supply dan demand minimal seimbang gitu, sehingga harga bisa dijamin atau dipastikan aman, terjangkau oleh masyarakat. Apakah memang sudah terbukti seperti itu Pak dalam pelaksanaan Ramadan kemarin? Mungkin biasanya kan kalau Ramadan itu harga-harga langsung naik drastis gitu. Stabilitas harga kemarin waktu puasa seperti apa nih Pak? Gini, jadi namanya bulan puasa itu kan rutin tahunan. Tentu pada saat itu tidak hanya masalah supply demand di sana. Di situ akan terjadi masalah kesempatan pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Terjadi memang sedikit kenaikan, tapi dengan adanya tadi Satgas Saber pelanggaran pangan, Satgas Pangan turun, bareng-bareng kita turun, kita bisa menahan. Dan terbukti dengan inflasi umum kita turun, kemudian inflasi pangan bergejolak turun, baik month to month maupun year on year. Jadi turun. Nah ini salah satu menurut kami keberhasilan kita bersama menjaga, termasuk teman-teman media, bareng-bareng menjaga, harga naik kita turun, harga naik kita turun terus. Jadi justru ini menjadi kekuatan kita bersama untuk menjaga stabilisasi harga tadi. Tentu pelibatan mengoptimalkan ultimum remedium sebagaimana disampaikan Pak Ade tadi. Kita bina masyarakat, kita beri pengarahan kepada pedagang bahwa harganya sebaiknya segini yang wajar, dan mereka sudah menuruti, itu sudah sangat bagus. Artinya sekali lagi dengan harga, dengan kolaborasi, posisi antara supply demand, kemudian harganya nanti bisa kita jaga, stabilisasi harga bisa kita jaga dengan baik, terbukti tadi. Sekali lagi saya sampaikan penurunan terjadi di inflasi, baik inflasi umum maupun inflasi pangan berkelanjutan. Iya, Bapak, kita juga ingin mengetahui dan juga memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para pemirsa kita di sini, bahwa tidak hanya di level produksi, tapi untuk masalah distribusi pangannya pun ini juga dikawal gitu ya oleh Satgas Pangan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, boleh ya Pak ya? Baik, dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Polri Presisi. Kembali bersama kami di Polri Presisi, dan kita lanjutkan perbincangan kita tentang ketahanan pangan. Di sini juga ada Satgas Pangan begitu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata Satgas Pangan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekosistem ketahanan pangan nasional gitu. Bahkan di level produksi dan juga distribusi. Nah, kita juga ingin mengetahui nih Pak Ade, kalau di level distribusinya sendiri, peran dari Satgas Pangan seperti apa Pak Ade?
sebagaimana yang kami sampaikan di awal, Mbak Diana, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri tentunya dalam bingkai rumah besarnya adalah kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait sampai dengan kementerian daerah, itu dilakukan baik dari sisi distribusi mulai dari produsen, kemudian masuk ke distributor, kemudian distribusi ke konsumen. Kita ingin menjamin bahwa dari sisi ketersediaan pasokan itu terjaga dengan baik, dan kemudian itu yang nantinya diharapkan dapat kemudian harga ini pun menjadi stabil seperti itu. Karena teori ekonomi mikro tadi saya sampaikan, Mbak, antara supply dan demand ketika terganggu pasti akan mempengaruhi harga yang terjadi sampai di tingkat end user konsumen. Dan kami juga ingin memastikan pergerakan komoditas pangan mulai dari produsen, kemudian masuk ke distributor, kemudian sampai ke pihak pedagang ke konsumen. Di situ ada sisi-sisi gudang seperti itu, Mbak, gudang-gudang penyimpanan seperti itu. Berangkat dari Perpres nomor 71 tahun 2015 terkait dengan penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok maupun barang penting. Di situ ada ketentuan-ketentuan, gitu ya, ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani oleh para pelaku usaha ketika situasi ada kelangkaan dari sisi ketersediaan, maka di situ ada ketentuan 3 bulan penyimpanan harus kemudian dilakukan distribusi dan sampai itu langka seperti itu. Dan ini yang kita lakukan secara bersama-sama untuk melakukan pengecekan dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, memastikan agar ketersediaan dari sisi pasokan maupun harga itu stabil seperti itu, Mbak. Dan dari beberapa kegiatan yang kita lakukan pada saat pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras tahun 2025, beberapa kegiatan mulai dari preemptif, preventif hingga penegakan hukum sudah kita lakukan. Dari apa yang disampaikan oleh Bli Ketut tadi, kita akan kedepankan himbauan, kemudian masih juga berikan teguran. Teguran tidak diindahkan adalah pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha. Bahkan upaya yang lebih keras terkait dengan itu, penegakan hukum kita siapkan apabila pidana pangan yang terjadi sudah tidak bisa ditolerir, gitu ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami selalu berkomitmen bahwa kejahatan ataupun pidana di bidang pangan ini sama dengan kejahatan kemanusiaan, karena pangan ini adalah kebutuhan mendasar dari manusia dan itu merupakan hak asasi paling manusia, maka negara wajib hadir untuk menjamin ketersediaannya itu di masyarakat seperti itu. Kalau Pak Ketut melihat dari berbagai upaya preemptif, preventif yang sudah dilakukan saat ini, bagaimana dan juga stabilisasi harga misalkan, bagaimana hal ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani, Pak? Begini, Mbak Ayu, Mbak Diana ya, maaf ya. Jadi harga itu cerminan kebahagiaan petani. Nah, Bapak Presiden memerintahkan wajarkan, nyamankan petani. Karena kalau kita ingin mencapai kemandirian atau swasembada, maka petani harus nyaman berproduksi. Petani harus nyaman berproduksi. Kalau nyaman berproduksi, apa indikator pertamanya? Harganya harus baik. Oleh karena itu, Bapak Kepala Badan Pangan Nasional menaikkan beberapa kali itu harga GKP yang harus dibeli oleh Bulog sampai sekarang 6.500. Ini salah satu bentuk wujud bagaimana pemerintah sangat pro petani, sangat pro peternak. Begitu juga harga live bird. Begitu juga harga telur kita sesuaikan yang wajar sehingga para petani peternak kita mendukung proses pencapaian swasembada pangan. Nah, kalau udah bagus harganya, nggak usah dipaksa-paksa, mereka akan melakukan produksi. Itu yang strategi yang dibangun oleh pemerintah dan terlebih ini memang sudah menjadi arahan, keinginan dari Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional. Iya, Pak Moga, artinya bahwa ketahanan pangan di sini sekali lagi bukan hanya masalah ketersediaan pangan yang itu aja ya, tapi juga tadi stabilisasi harga. Kalau dari sisi petani sudah dilakukan upaya seperti itu, bagaimana supaya konsumen ini juga bisa memiliki harga yang wajar, Pak? Untuk mendapatkan harga yang wajar, pemerintah terkait dengan produk pangan menetapkan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan. Jadi mulai dari produsen, dia bisa menjual harga sesuai dengan harga acuan penjualan ke distributor. Kemudian di tingkat konsumen itu nanti ada HET-nya. Jadi masyarakat dapat membeli komoditas pangan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun di lapangan kan terkadang ada masalah logistik dan lain sebagainya sehingga terjadi kelangkaan, maka agak sering timbul kenaikan harga. Nah, kami berharap kenaikan harga itu masih harga yang wajar.
Karena terutama untuk pelanggaran HET tentunya ada sanksi-sanksi mulai dari sanksi administrasi yang pada akhirnya bisa sanksi pidana. Seperti hal itu kita lakukan pada saat bulan puasa kemarin. Komunitas apa itu Pak di bulan puasa Pak? Kami dan Satgas Pangan terjun ke pasar-pasar untuk memantau perkembangan harga, apakah sesuai HET atau harga acuan penjualan. Oke, tapi kalau proses dari penegakan hukumnya, dari proses pemantauan itu sendiri seperti apa Pak? Ya, sebagaimana yang kami tadi sampaikan Mbak Diana bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga terkait sampai ke tingkat Pemda, dinas-dinas terkait, itu dimulai dari sisi preemptif dulu Mbak. Preemptif. Kita melakukan monitoring berdasarkan based on data seperti itu, kemudian kita identifikasi pemecahan masalahnya, baru kemudian kita turun ke lapangan. Kemudian menyentuh para pelaku usaha ini, baik dari sisi pedagang, distributor maupun produsen. Nah, dari identifikasi itu kita akan menemukan nanti di mana letak masalahnya seperti itu. Apakah dari ada hambatan dari sisi distribusinya? Nah, situ kita lakukan himbauan sampai dengan kemudian teguran, sampai kemudian yang terakhir adalah pemberian rekomendasi untuk pencabutan izin usaha. Dan yang paling terakhir yang kami sampaikan adalah terkait dengan penegakan hukum, bahwa tercatat di periode 2020 hingga 2026 Satgas Pangan Polri telah menangani 434 perkara di bidang tidak pidana pangan. Tahun berapa Pak? Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Itu ada 434 perkara yang kita tangani, dan itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU. Artinya ini menunjukkan bahwa Satgas Pangan Polri bersama dengan Kementerian Lembaga terkait itu sangat konsen sekali terkait dengan pangan ini. Kami ingin memastikan bahwa dari sisi ketersediaan, dari sisi harga itu dapat betul-betul bisa terjamin, dapat dijangkau oleh masyarakat, tersedia, aman, cukup, terjangkau, dan yang paling penting ini merupakan wujud kehadiran negara untuk menjamin bahwa dari sisi ketersediaan maupun harga ini dapat dijangkau oleh masyarakat secara aman, tertib, kemudian terjangkau, dan mengantisipasi ataupun melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi seperti itu Mbak. Dan kita nggak tolerir ya pelanggaran terhadap penimbunan. Tapi paling banyak biasanya bottleneck-nya di mana nih Pak? Distribusi kah atau diproduksi kah atau merata? Dari semua sisi rantai pasokan itu pernah ya. Selalu ada ya Pak. Selalu ada. Hampir ada semua. Lantas bagaimana nih Pak Ketut untuk bisa menjaga keseimbangan, titik seimbangnya, strateginya antara dari produksi, distribusi dan juga harga itu Pak? Mungkin proporsional kali ya. Jadi bukan titik tapi proporsional. Kalau keseimbangan kan masalah timbangan ini nih. Yang kita jaga proporsionalitas. Artinya tatkala produksinya bagus, harganya dibuat wajar. Nah, harga ini harus kita hitung dari hulu, tengah, hilir. Karena semua harus ada margin. Kalau di hulu saja ada margin, di sini nggak akan jalan distribusi. Tapi karena distribusi akan bagus berjalan tatkala ada margin kan begitu. Nah, inilah yang kita atur. Kami mengatur harga di hulunya berapa, harga di hilirnya berapa. Sehingga harga acuan pembelian, HPP pemerintah ada di hulu. Kemudian harga acuan penjualan petani atau peternak di hulu ada, kemudian ada harga penjualan di hilir. Nah, kita proporsionalkan, inilah yang kita jaga bersama-sama dengan kolaborasi dengan KL. Pastinya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya Pak. Kita akan coba untuk kulik lagi di segmen selanjutnya. Saudara, kami akan segera kembali di Polri Presisi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Polri Presisi masih membahas tentang pilar strategis ketahanan pangan guna menjaga stabilitas negara. Pak Ade, di perbincangan segmen terakhir kita ini kita juga ingin mengetahui bagaimana supaya program Satgas Pangan yang dimiliki oleh Polri ini bisa berkelanjutan, dan juga harapan dari Pak Ade sendiri seperti apa nih Pak Ade? Ya, yang paling utama dan diutamakan di sini Mbak adalah kerja kolaborasi, sinergi kelembagaan yang menjadikan kata kunci Satgas Pangan Polri bersama dengan Kementerian Lembaga terkait sampai dengan ke pemerintah daerah, tingkat provinsi maupun ke tingkat desa itu dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik untuk menjaga stabilitas pangan, menjaga harga tetap stabil, terjangkau oleh masyarakat,
distribusinya adil dan juga terjamin keamanan mutunya gitu, Mbak. Karena semua kendala, hambatan, gangguan itu ketika kita satukan dalam rumah besar kolaborasi, dalam rumah besar sinergitas, maka tidak ada kendala, hambatan yang berarti dalam pelaksanaan tugas kita. Maka kata kuncinya sinergi, kelembagaan, kolaborasi, kementerian lembaga terkait, ini menjadi kata kunci kami dari Satgas Pangan Polri bersama dengan kementerian lembaga terkait untuk bisa mendukung program cita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan nasional. Kalau dari Badan Pangan sendiri bagaimana melihat bahwa tadi optimis ya bahwa ini sinergitas itu sangat dibutuhkan. Tapi kata kuncinya seperti apa nih Pak Ketut? Kata kuncinya sebagian disampaikan Pak Bang Ade tadi, kolaborasi. Tentu yang paling penting adalah fokus, kerja keras, kerja tuntas. No debat, selesai itu. Karena kalau banyak kita berdebat, kita terlalu banyak berdebat dan ini nggak akan kerja, nggak akan dapat. Nah dengan kolaborasi, fokus, kerja keras, kerja tuntas inilah yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden, selalu didengung oleh Bapak Kepala Badan sekaligus Bapak Mentan. Ini mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita cita-citakan, ketahanan pangan kita akan semakin kuat. Saya kira demikian. Oke, menjalankan fungsi masing-masing secara optimal begitu ya. Tapi kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri, apakah Bapak cukup optimis bahwa sinergitas ini memang benar-benar bisa memperkuat stabilitas pangan nasional nih Pak? Kalau dari Kementerian Perdagangan berdasarkan pengalaman HBKN kemarin sangat optimis. Sebagai contoh pernah ada satu kasus ya Pak Ketut, bicara masalah kolaborasi optimis atau tidaknya. Hari Minggu saya dapat telepon dari Pak Ketut. Ada gula rafinasi beredar di Kalimantan, Banjarmasin dan Tapin. Terus kami kebetulan punya di sana perwakilan BSML, koordinasi sama dinas, koordinasi sama Polres di sana, turun ke lapangan. Nah sampel dikirim ke Jakarta, Jakarta kita cek terkait dengan kadar campurannya. Setelah itu kita serahkan ke Barreskrim. Itulah bentuk koordinasi kita. Optimisme ke depan pun akan berjalan terus. Artinya bahwa Satgas Pangan ini memang menyeluruh di seluruh Indonesia, Pak? Betul. Jadi Satgas Pangan Polri ini, Mbak Diana, bukan hanya tingkat pusat, tapi juga sampai ke tingkat provinsi. Ada yang namanya Satgas Pangan Daerah yang dikoordinatori oleh Dirkrimsus Polda Jajaran, kemudian turun ke tingkat kabupaten kota itu dikoordinatori oleh Kasat Reskrim Polres Jajaran. Dan ini tentunya kerja kolaborasi kembali lagi menjadi kata kunci bagi pelaksanaan tugas pokok fungsi Satgas Pangan ini sendiri bisa berjalan dengan baik dalam menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri bagaimana melihat bahwa kehadiran Satgas Pangan ini memang benar-benar memiliki kontribusi nyata Pak? Kalau dari tahun 2017 ya Pak ya? Lahir embrionya dari tahun 2017. Contoh-contoh realisasi di masyarakat sendiri seperti apa Pak? Ya terkait pengawasan HET, itu yang paling penting. Kita kan nggak ada sampai di semua provinsi kita tidak ada perwakilan. Kita tidak, tapi Satgas Pangan Polri itu punya Polda, punya Polres, punya Polsek. Jadi melalui Satgas Pangan, setiap hari tim dari Satgas Pangan Polri itu bergerak ke pasar-pasar. Dan setiap hari itu Satgas Pangan Polri memberikan laporan ke Satgas Satber itu. Jadi kita semua yang ada di Satgas itu bisa memantau berapa perkembangan harga di sana, berapa banyak ada pelanggaran, sanksi apa yang kita akan berikan. Itulah bentuk kolaborasi kami dengan Satgas Pangan Polri. Kalau dari Badan Pangan sendiri, apakah ada harapan bahwa Satgas Pangan ini memiliki peran yang lebih besar lagi nih? Saya kira dengan kondisi sekarang ini adalah peran yang sangat besar sebenarnya, sangat besar yang dimiliki oleh Satgas Pangan yang ada. Tentu justru yang kita harapkan kesinambungannya. Nah kesinambungan ini, kolaborasi yang berkesinambungan yang sudah ada mudah-mudahan masih bisa dipertahankan. Ini karena sangat kita perlukan, sangat bermanfaat. Tentu sangat mendukung juga apa yang ada kelemahan-kelemahan di kami, khususnya di bidang penegakan hukum, di bidang pembinaan. Ini sangat kita ini kan. Nah, apa yang terbilang Pak Bogor tadi cocok. Jadi dengan adanya Satgas Pangan, kemudian kita bentuk Satgas Pangan, Satgas Pelanggaran Pangan, Satgas Saber Pelanggaran Pangan, ini nyambung. Kita kolaborasi sekaligus kami yang
tidak memiliki kemampuan basic penyidikan, banyak belajar nih, informasinya banyak, kemudian teknik-teknik teman-teman di Satgas Pangan dalam rangka melakukan pembinaan kepada masyarakat yang humanis dan lain sebagainya, kita bisa belajar di situ. Nah, kolaborasi ini nyambung sebenarnya, itu menurut saya bagus. Iya, yang menarik sekali karena di sini bukan hanya masalah penegakan hukum ya, tapi tadi masalah preemptif dan juga preventifnya ini juga yang diutamakan begitu ya Pak ya, untuk bisa mendekati masyarakat, untuk meminimalisir berbagai tindakan kecurangan dalam hal ketahanan pangan. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi harapan besar Bapak dan juga yang mungkin bisa menutup perbincangan kita siang hari ini, Pak Ade? Yang pertama, pangan itu adalah kebutuhan mendasar dari manusia. Iya. Maka sangat dibutuhkan betul hadirnya negara untuk menjamin ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan itu bisa terwujud. Benar. Karena itu bagian penting dari terwujudnya ketahanan nasional seperti itu. Maka di sini kembali lagi kerja kolaborasi Satgas Pangan Polri beserta dengan kementerian lembaga terkait, dengan dibentuknya Satgas Pangan Polri oleh Bapak Kapolri mulai tahun 2017 yang lalu, ini diharapkan dapat bisa menjaga stabilisasi pasokan maupun harga pangan dapat terdistribusi dengan adil, tersedia dengan baik, kemudian harga terjangkau, dan paling utama adalah keamanan dan mutu pangannya itu bisa terjaga dengan baik. Mutu pangan tidak boleh dilupakan. Mutu pangan tidak boleh dilupakan. Dan yang paling terakhir kami mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari produsen, pelaku usaha, masyarakat semua untuk bersama-sama kita bergandeng tangan mendukung kebijakan pemerintah, program Asa Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mewujudkan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan nasional dalam rangka menjadi pijakan ataupun fondasi yang kuat bagi terwujudnya ketahanan nasional. Baik, kalau dari Kemendak sendiri Pak, harapan terbesar dari Satgas Pangan ini seperti apa? Kita tetap kompak dan tegak lurus dengan undang-undang. Oke, itu ya Pak yang kita harapkan bersama. Memang karena seperti yang kita ketahui di tengah situasi dinamika global dan juga kondisi geopolitik saat ini, di tengah saat ini sulitnya kondisi ekonomi, pangan ini menjadi hal yang sangat krusial. Stabilisasi harga dan juga bagaimana bisa menjaga perekonomian masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak ya. Dan pastinya kita juga mengapresiasi kinerja semua bapak-bapak dari Satgas Pangan, dari Badan Pangan dan juga dari Kementerian Perdagangan sendiri. Dan juga kita berharap supaya dengan hadirnya Satgas Pangan ini berbagai tindakan-tindakan kriminalitas ya Pak ya yang mencegah ketahanan pangan nasional ini bisa diminimalisir ya Pak ya. Tapi apakah ada satu, singkat saja Pak, apakah ada satu dinamika yang akhirnya menunjukkan bahwa ada potensi penurunan Pak tingkat kriminalitas dalam hal ketahanan pangan ini sendiri Pak? Dengan adanya pengawasan, monitoring, sidak yang kita lakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, itu sangat efektif dari hasil analisis evaluasi mulai tahun 2017 hingga tahun 2026 berjalan. Ini sangat efektif sekali menurunkan semua praktek-praktek maupun penyimpangan di bidang pangan ini. Artinya bahwa hadirnya negara situ betul-betul bisa menjamin pasokan harga bisa terjangkau dan dipastikan aman sampai di masyarakat. Petani aman, distributor nyaman, dan juga masyarakat juga akhirnya juga terlindungi ya masalah ketahanan panganan. Baik, ini sekali lagi ketahanan pangan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak ya. Semoga memang Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan nasional juga stabilitas nasional dalam hal pangan. Terima kasih banyak Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Terima kasih Dr. Igusti Ketut Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional. Terima kasih dan juga Bapak Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di Kompas TV. Kita nantikan kehadiran Bapak-Bapak di pertemuan selanjutnya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Polri Presisi kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.